wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Regi Ferdinand dari Prodi Pendidikan Matematika ITS NU Pasuruan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang karangan dan mampu menerapkan dalam tulisan. Pengertian mengarang. Mengarang berarti menyusun atau merangkai. Makna kata merangkai mula-mula terbatas pada pekerjaan yang berhubungan dengan benda konkret. Sejalan dengan perkembangan zaman, maka timbullah istilah merangkai kata, merangkai kalimat, dan muncullah kegiatan mengarang, di mana kegiatan ini membutuhkan daya imajinasi penulis dalam menuliskan karya atau tulisan yang akan dibuatnya. Karangan. Pengertian karangan merupakan hasil penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu pokok bahasan. Dalam praktiknya, karangan murni yang dapat berdiri sendiri sebagai karangan yang lengkap adalah narasi, eksposisi, dan persuasi, sedangkan deskripsi dan argumentasi hanya sebagai pelengkap dari karangan lain. Tujuan mengarang. Tujuan utama menulis atau mengarang adalah sebagai sarana komunikasi tidak langsung. Tujuan menulis banyak sekali ragamnya. Tujuan menulis secara umum adalah memberikan arahan, menjelaskan sesuatu, menceritakan kejadian, meringkaskan, dan meyakinkan. Tujuan penulisan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: mengubah keyakinan pembaca, menanamkan pemahaman sesuatu terhadap pembaca, merangsang proses berpikir pembaca, menyenangkan atau menghibur pembaca, memberitahu pembaca, dan memotivasi pembaca. Penggolongan karangan menurut bobot isinya. Karangan ilmiah, semi ilmiah, non ilmiah. Berdasarkan bobot isinya, karangan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu karangan ilmiah, karangan semi ilmiah atau ilmiah populer. Karangan non ilmiah atau tidak ilmiah, contohnya karangan yang tergolong sebagai karangan ilmiah antara lain makalah, tesis, disertasi. Yang tergolong sebagai karangan semi ilmiah antara lain artikel, berita, editorial, futur, laporan, opini, tips. Dan yang tergolong sebagai karangan non ilmiah antara lain anekdot, cerpen, dongeng, hikayat, naskah, drama, novel, puisi, dan lain-lain. Ketiga jenis karangan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Karangan ilmiah memiliki aturan baku dan sejumlah persyaratan khusus yang menyangkut metode dan penggunaan bahasa. Kebalikan dari karangan ilmiah adalah karangan non ilmiah, yaitu karangan yang tidak terikat pada aturan baku tadi, sedangkan karangan semi ilmiah, karangan non ilmiah berada di antara keduanya. Ciri karangan ilmiah. Karangan ilmiah harus merupakan pembahasan suatu hasil penelitian faktual objektif. Maksud dari faktual objektif adalah faktanya sesuai dengan objek yang diteliti. Kesesuaian ini harus dibuktikan dengan pengamatan atau empiris. Yang kedua, tulisan ilmiah bersifat metodis dan sistematis. Artinya dalam pembahasan masalah digunakan metode atau cara tertentu dengan langkah-langkah yang teratur dan terkontrol. Yang ketiga, dalam pembahasan tulisan ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah harus baku dan formal. Selain itu, bahasa ilmiah bersifat lugas agar tidak menimbulkan penafsiran dan makna ganda atau ambigu. Ciri lain bahasa ilmiah adalah menggunakan istilah spesifik yang berlaku khusus dalam disiplin ilmu masing-masing. Penggolongan karangan menurut cara penyajiannya dan tujuan penulisannya. Berdasarkan cara penyajiannya dan tujuan penyampaiannya, karangan dapat dibedakan atas 6 jenis, yaitu deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Karangan deskriptif. Deskriptif dipungut dari bahasa Inggris description, yang tentu saja berhubungan dengan kata kerjanya to describe, melukiskan dengan bahasa. Deskripsi adalah bentuk tulisan yang bertujuan memperluas pengetahuan dan pengalaman pembaca dengan jalan melukiskan hakikat objek yang sebenarnya. Karangan narasi. Karangan narasi berasal dari narration, yang berarti bercerita. Adalah suatu tulisan yang berusaha menciptakan, merangkaikan tindak tanduk perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau yang berlangsung dalam kesatuan waktu. Yang ketiga, karangan eksposisi. Karangan eksposisi yang dipungut dari kata bahasa Inggris exposition sebenarnya berasal dari kata bahasa Latin yang berarti membuka atau memulai. Karangan eksposisi merupakan wacana yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Dalam karangan eksposisi, masalah yang dikomunikasikan terutama adalah pemberitahuan atau informasi. Yang keempat, karangan argumentasi. Tujuan karangan argumentasi adalah untuk meyakinkan pembaca agar
menerima atau mengambil suatu doktrin, sikap, dan tingkah laku tertentu. Yang kelima, karangan persuasi. Dalam bahasa Inggris, kata to persuade berarti membujuk atau meyakinkan. Bentuk nominalnya adalah persuasion, yang kemudian menjadi kata pungut Indonesia persuasi. Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan membuat pembaca percaya, yakin, dan terbujuk akan hal-hal yang dikomunikasikan yang mungkin berupa fakta, suatu pendirian umum, suatu pendapat atau gagasan, ataupun perasaan seseorang. Baik, itulah video pada kali ini yang menerangkan karangan dan mampu menerapkan dalam tulisan. Semoga teman-teman semuanya bisa mengerti dan paham akan materi tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.